Halo Libra, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, di pre-shuffle aku dapat tema yang sangat kuat tentang hubungan romantis, tapi ada tema lain juga. Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, influence dari waktu lampau adalah self-indulge ini adalah kayak kamu belajar menyayangi diri kamu, terus juga kamu belajar memprioritaskan diri kamu, fokus ke diri kamu, terus juga mungkin ada proses healing juga ya, kayak inner work, shadow work, hal-hal semacam itu. Dan itu efeknya berasa sampai sekarang membawa energi baru di hidup kamu. Lalu di energi sekarang yang tadi aku bilang, ada energi tentang hubungan romantis yang sangat kuat nih. Um, ini bisa jadi kamu, bisa jadi ada orang yang terhubung sama kamu, kayak lagi suka sama seseorang, I like you tulisannya. Kayak kamu nggak perlu belajar tarot untuk mengerti ini ya. Jadi ada yang sedang menyukai seseorang. Nah, di waktu yang akan datang, ini menariknya gini, aku melihat ada dua skenario. Yang pertama, kayak ketika udah tahu nih ada yang suka atau kamu menyatakan suka, terus kayak udah mulai fasenya tuh masuk lebih intens lagi, kayak lebih sering chatting, ngobrol, ketemuan, flirting, kayak hal-hal semacam itu ya. Dan skenario berikutnya adalah seduction ini bisa berarti ada ada pihak ketiga gitu yang berusaha intervensi atau punya ketertarikan juga nih dengan dua belah pihak yang sudah lebih dahulu nih um, menyatakan perasaannya gitu ya. Jadi ini bisa jadi baru di tahap pendekatan, bisa terjadi pada hubungan yang sudah berjalan. Tapi semoga aku salah. Karena gimana pun intervensi pihak ketiga itu apa ya, sebenarnya bisa dicegah sih dari pihak-pihak terkait. Cuman kadang manusia itu lemah kan. Lemah dengan sesuatu yang terlihatnya kayak rumput tetangga lebih hijau, hal-hal semacam itu. Oke, nah berikutnya dengan Vesta di sini, ini biasanya aku mengartikan sesuatu sebagai yang memanggil di hati kamu, sesuatu yang berharga buat kamu, sesuatu yang kamu jaga dan nyala apinya tuh nggak pernah padam buat kamu. Tapi kayak kali ini aku mendapatkan vibe bahwa ini yang lagi on fire ketika baru ketemu seseorang ya, lagi unyu-unyunya, lagi asik-asiknya gimana sih ketika kita baru kenal seseorang itu lagi pendekatan. Nah, ini menarik. Kita bahas lebih lanjut dengan tarotnya ya. Overall general energi kamu adalah star. Star ini adalah energi pemulihan yang pertama. Ada energi healing. Lalu juga ini sebuah reminder untuk kamu untuk gini, apa yang kamu lakukan memberi hasil, lalu untuk yang kamu lakukan tidak memberi hasil, nah kamu evaluasi nih, kamu lakukan ke depannya apakah ada penyesuaian atau itu dihentikan, hal-hal semacam itu ya. Dan berikutnya di star ini aku selalu melihat ada energi tentang bersinar gitu. Bisa jadi ya karena ini ada tema romantis yang sangat kuat, kamu lagi bersinar di mata seseorang atau kamu sedang memperhatikan orang yang lagi bersinar nih di mata kamu ya. Karena di sini ada bouquet. Star ini bisa jadi energi pemulihan yang semesta hadirkan buat kamu atau seseorang mengasih kamu sesuatu karena itu tadi ada yang bersinar gitu. Atau bisa jadi juga ini semacam sebuah apa ya, tawaran yang berhubungan dengan pekerjaan, walaupun tema ini tidak terasa terlalu kuat ya, tapi ada sebagian yang berhubungan dengan pekerjaan, kayak tawaran pekerjaan baru, tawaran kerjasama bisnis, tawaran kolaborasi kayak proyek-proyek tertentu. Nah, dengan The Star ini karena kamu ada kualitas pada diri kamu. Nah, ada orang-orang yang mendekati kamu untuk menawarkan ini nih, kualitas kerja pada diri kamu ya. Lalu yang berikutnya ini ada whip dan ada page of sword gitu. Dengan dua kombinasi ini aku melihat karena ini posisinya ada di blessing kamu ya. Ada komunikasi yang signifikan, ada komunikasi yang intens gitu. Lagi-lagi balik ke tema yang di awal karena ada fase hubungan romantis yang lagi asik-asiknya, yang lagi unyu-unyunya, dan juga selain tadi tema tentang hubungan romantis, komunikasi yang signifikan berhubungan dengan itu tadi, tawaran pekerjaan, tawaran kolaborasi. Karena ketika kita mau misalnya bergabung bekerja atau bergabung bisnis kan ada pembicaraan yang panjang ya, misalnya kayak interview, terus ngebahas lebih lanjut nih prospek bisnisnya seperti apa, nanti aplikasinya seperti apa, marketingnya seperti apa, kan ada pembicaraan yang intens seperti itu. Atau bisa jadi juga kayak progres jual beli sesuatu, itu kan juga butuh komunikasi yang intens ya. Nah, ini yang menarik, yang jadi tantangan kamu, The Star juga, walaupun di deck yang berbeda, Lenormand itu, walaupun artinya banyak yang berbeda dari tarot ya, tapi dengan The Star di sini juga, kayak, apa ya, itu bisa jadi tantangan kamu dengan kamu resisten gini, karena The Star itu ada unsur pemulihan ya ketika semesta menghadirkan
situasi, orang-orang yang bisa mengapa ya, membawa kamu lebih jauh dengan proses pemulihan kamu, tapi ada resistensi yang seperti aku bilang di reading kolektif yang sebelumnya tuh, bahwa semesta menghadirkan sesuatu yang baru untuk kamu terus melangkah gitu ya. Tapi ada resistensi di kamu, misalnya lebih nyaman dengan zona nyaman, tidak mau melepaskan hal-hal yang perlu dilepaskan. Itu star pertama bisa jadi tantangan. Lalu juga ketika ada sesuatu yang memanggil di hati kamu dengan the star di sini, um, itu akan terus memanggil kamu sampai kamu menjawab, atau semesta membawa kamu dalam situasi atau dengan orang-orang tertentu di mana kamu mau tidak mau menjawab panggilan itu. Seperti itu ya, karena the full ini adalah sebuah kesempatan baru itu. Sebuah kesempatan baru, tinggal kamu mau melangkah atau enggak. Atau yang jadi tantangan adalah dengan the full bisa jadi juga gini, the full itu kan energi spontan ya, spontan, optimis, tapi untuk sesuatu yang bisa dikalkulasi. Bisa jadi kamu, bisa jadi orang yang terhubung sama kamu. Ketika optimisme dan spontanitasnya itu bukan pada waktu dan tempat yang tepat gitu. Hidup kita itu perlu diwarnain dengan hal-hal yang kadang spontan gitu, perlu dengan hal-hal yang optimis, tapi kadang-kadang kalau terlalu optimis atau terlalu spontan dan tanpa kalkulasi apalagi ya, itu bisa jadi sesuatu hal yang mungkin akan kita sesalin nantinya gitu. Lalu sesuatu yang akan kamu temuin di waktu yang akan datang, ini energi maskulin yang sangat kuat. Bisa jadi kamu, bisa jadi orang yang punya energi dengan maskulin yang sangat kuat. Ya, aku melihat gini ya, karena tadi ada energi intervensi pihak ketiga, ada yang akhirnya memutuskan untuk kayak menyudahi ketika tahu, oh ternyata ada pihak ketiga nih, oh ternyata bukan cuman aku doang nih, oh ternyata pendekatannya ada geluduk, pendekatannya nggak cuma sama aku aja. Oh ya udah, aku serius sama kamu, ternyata kamu masih mencari-cari gitu ya. Nah, aku melihat ada seperti itu, karena harusnya King of Cups ini harusnya jadi orang yang udah dewasa, udah matang, udah tahu maunya apa gitu, dan jadi orang yang caring, nurturing dalam sebuah hubungan ya, nggak masalah laki-laki atau perempuan. Tapi ketika di sini ada energi godaan pihak ketiga, bisa jadi kayak orang ini pernah di titik bermain-main dengan emosi kamu, dan ketika itu kamu tahu bahwa dia nggak cuma sama kamu misalnya, atau dia memanipulasi kamu, ada yang memutuskan karena di sini ada death gitu di penutup kamu, dan dikonfirmasi sama men. Men ini sosok maskulin signifikan atau energi maskulin ya. Karena perempuan pun bisa juga punya energi maskulin yang cukup kuat. Sebagian lagi ini bisa juga berhubungan, King of Cups ini ya, berhubungan dengan tema pemulihan kamu, karena ini bisa kayak proses perjalanan kamu untuk meregulasi diri kamu, terus memulihkan diri kamu, karena dikonfirmasi sama Tri gitu. Tri itu kayak akar kamu, kayak dari mana kamu berasal, latar belakang kamu, silsilah keluarga kamu, kayak kamu melihat lagi ke belakang gitu, kayak ada pola-pola tertentu, generational trauma gitu, kayak sesuatu hal semacam karma yang dibawa dari turun-temurun. Makanya itu bisa terlihat ketika kamu aware sama pola-pola yang terjadi di dalam keluarga besar kamu, dari sisi ibu, dari sisi bapak. Dan kamu lihat gitu, ketika kamu bisa lihat itu, kamu bisa menghadirkan energi pemulihan, sehingga generasi berikutnya nggak membawa hal yang sama gitu, dan kamu juga berkontribusi untuk pemulihan secara kolektif. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, gak usah panjang lebar, dan terima kasih sudah mampir, bye.